Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kopel TV. Kita jumpa kembali lagi di sebuah diskusi terkait dengan akhir-akhir ini, beberapa pekan terakhir ini, beberapa kabupaten kota provinsi di Indonesia eh, sudah melakukan pelantikan anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 beberapa waktu yang lalu saat pemilu bersamaan dengan pemilu presiden. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan eh, kawan kita di Jakarta, Kopel Jabodetabek. Ada Pak Anwar di sana. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar, Ya, dari pantauan teman-teman Kopel Jabodetabek di Jakarta, Bogor, dan Depok ini, apa DPRD apa saja yang sudah selesai pelantikan? ya, terima kasih Pak Herman. Jadi di seputaran Jabodetabek yang pasti sudah melakukan pelantikan kemarin itu adalah Provinsi DKI Jakarta, Oh, Provinsi DKI Jakarta gitu ya, Jakarta. Provinsi Jakarta. Ah. Jadi bukan DKI ya, daerah khusus Oh, Jakarta, daerah daerah Jakarta. undang-undang Iya, iya. terbaru. Oke, 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 dan oke. kemudian Hmm. Kota Bogor juga sudah kemarin hari Selasa dan Kabupaten Bogor juga sudah kemarin. Oke, Itu yang berarti sementara Pak Herman. untuk wilayah Jabodetabek untuk DPRD-nya ini sudah selesai semua, apa masih ada yang belum? Hampir semua Depok sudah selesai. sudah hampir. Ya, Oke, Pak Anwar, dari pantauan teman-teman Kopel Jabodetabek, dari sekian banyak anggota DPRD, ada tidak pantauan teman-teman di sana latar belakang anggota DPRD yang bisa lolos kemarin itu seperti apakah dari pengusaha, apakah dari praktisi, eh, dan seterusnya. Bisa digambarkan, teman-teman? ya kami eh, concern di dua ya, selain tadi yang Depok, Bekasi. Untuk sementara Eh, kami mau memprofiling dua dua DPR ya, kota Bogor, terus Provinsi DKI Jakarta, dan memang eh, sangat menarik sebenarnya melihat komposisinya ya Pak Herman, dan juga iya, mungkin ada iya. Ah, beberapa yang menurut kami agak mengkhawatirkan gitu ya. Pertama apa itu misal, Pak Anwar? ya itu dia. eh Ya, dari sisi komposisi per kursi per partai itu sebenarnya cukup beragam ya. Eh, Cukup beragam, maksudnya di. Hampir semua partai ada kursinya ya? Iya, betul. Hampir semua partai, termasuk juga partai yang tidak punya kursi di DPR RI gitu ya. PSI dan juga P3 Oh, itu oke, oke, masih oke. masih Hmm. memiliki kursi meskipun kecil gitu ya. Yang cukup mendominasi memang partai-partai yang sudah besar gitu ya. Partai besar, dan memang cukup banyak suaranya di Kabupaten Bogor dan juga Jakarta. Misalnya Hmm. PKS, Gerindra, terus Golkar juga signifikan, dan PDIP dan PAN gitu ya. Nah, yang agak mengkhawatirkan memang Pak Herwan menurut saya adalah pertama, ya meskipun terkait dengan apa, anggota DPR yang baru dan yang lama gitu. Nah, Hmm. memang komposisinya masih masih cukup besar yang incumbent atau petahana atau yang lama gitu ya, terpilih kembali. Di Kota Bogor itu Oh, masih sekitar kisaran 46 persen gitu ya. Ada 46%, dan kemudian juga di DKI itu sekitar 57%, jauh maksudnya lebih. itu Pak Anwar petahana, orang-orangnya caleg-calegnya ataukah partainya yang masih yang dominan periode yang lalu masih dominan pada hari ini? Ya, itu anggota legislatifnya Pak Irwan, Oh, anggota legislatif. artinya artinya mereka sudah duduk di periode yang sebelumnya ya, masih Ya, dominan hari ini. Ya. ada, bahkan kalau di Kota Bogor bahkan ada yang sudah dua periode, dan sekarang ini berarti 3 periode ya. Ada sekitar Hmm. lebih dari 15 orang yang sudah 3 periode menjabat, terus masuk lagi menjadi anggota DPR pada tahun ini.
Hal lain yang menarik menurut saya adalah kalau di Kota Bogor itu misalnya tingkat pendidikan dan juga latar belakang pekerjaannya tadi disebutkan Pak Herman. Kalau tingkat Iya, iya. pendidikan ya memang cukup beragam, tapi menurutku yang menarik adalah di Kota Bogor itu tingkat pendidikan sekolah menengah atas itu cukup banyak ya, ada 26%. Meskipun ya S1 yang tertinggi 38%, tapi masih cukup banyak yang memang tingkat pendidikannya hanya SMA saja. Dan di DKI yang SMA juga ada 25% ya. Kemudian yang terbanyak itu adalah S1 di 50%. S3 juga Selebihnya itu ada apa? Oh, S3. Selebihnya S3. S3 ya adanya. Ya, S3. Nah, dari latar belakang pekerjaan di dua DPR ini, Kota Bogor dan DKI itu memang yang mendominasi ini adalah para pengusaha gitu ya, pengusaha. Oh. Kalau di Kota Bogor itu pengusahanya malah sampai 52%, dan yang lain adalah ada yang bekerja sebagai eh, pekerja sosial gitu ya, terus ada dosen, terus ada juga di lembaga bantuan hukum. Di DKI juga hampir sama sebenarnya ya, pengusaha itu mencapai 44% anggota dari 106 anggota DPRD yang terpilih. Kemudian yang 7% ada dosen, terus ada pekerja sosial di 3%. 4% itu ada di ya lembaga bantuan hukum atau advokat sama notaris. Yang disebut tadi pekerja sosial itu dari NGO atau kelompok-kelompok masyarakat sipil Ya, atau gimana ada Mas? yang NGO, ada yang juga kental memang dari organisasi masyarakat, dan juga ada yang pemuka agama gitu ya. Kita mengkategorikan di Hmm. situ sebagai pemuka agama, ada yang apa ustadz gitu ya, ustadz, terus kemudian juga ada yang latar belakangnya sebagai pemuka agama di agama lain. Itu Pak Herman komposisi yang ada. Kalau komposisi untuk apa lagi partai politik yang terbesar itu apa Pak Nur? Bisa ada data yang bisa ditampilkan tidak Pak Nur? Masing-masing di DKI dengan Bogor, apakah di DKI misalnya partai A, Hmm. ternyata di Bogor juga adalah partai A yang mendominasi. Ada yang keterkaitannya begitu tidak? Ya, dari sisi partai yang paling besar PKS ya di Oh, Kota PKS ya. Bogor, kemudian urutan kedua itu adalah Golkar, kemudian urutan ketiga adalah Gerindra, kemudian yang keempat ada PDIP, terus ke PKB dan PAN dan Demokrat, dan terakhir PSI. P3 ada 3 kursi, PSI ada 1 kursi. Nah, seperti Berarti itu. partai yang masih di Bogor, partai yang masih tergolong muda itu APSI ya, Iya, PSI yang yang punya kursi tergolong satu ya. muda Kabupaten dan Bogor atau Kota Bogor ya? Kota Bogor Tahun satu. yang lalu, tahun yang lalu Kota Bogor partai apa yang tertinggi suara di sana? eh Masih PKS Tahun juga? yang lalu itu PKS juga ya, PKS juga. Oh. Cuma dia agak berbeda dengan Kabupaten Bogor itu Hmm. yang terbanyak adalah Partai Gerindra, dan keduanya adalah PKS. Kalau yang sekarang kalau yang di kota itu sekarang ya kalau dulu Gerindra di kota ya, yang paling apa di kota itu adalah PKS, dan Gerindra di kedua. Nah, sekarang berbalik dan Gerindra malah disalip oleh Partai Golkar. Nah, di Jakarta ya juga PKS ya paling tertinggi. Berarti PKS tetap mempertahankan ya. Dari Iya, periode lalu juga betul. PKS. Kalau di Jakarta memang PKS masih 17% ya dengan 18 kursi. Terus PDIP, kemarin kan PDIP, ini sebenarnya berganti ya. Mungkin karena ada efek efek presiden kemarin sehingga PKS Hmm. kemudian juga naik di Jakarta menjadi 18 kursi. Perolehan suaranya 17%. Setelah itu PDIP 14%, dan kemudian Gerindra 12%, Nasdem 9%, Golkar 9%, PKB 8%, kemudian PSI juga ada kursi 8 kursi dengan perolehan suara 8%, PAN juga 8%, perolehan suaranya 10, perolehan kursinya 10, tambah Demokrat, Perindo juga dapat, P3 ada 3%, hanya 1 kursi sebenarnya. Ya. Partai Gelora, Partai Umat, Hanura tidak mendapatkan kursi sama sekali. Oh. Seperti itu. Artinya PSI di Jakarta masih dominan dibanding dengan PAN dengan P3 ya. Betul. PSI mendapatkan Itu 8 kursi. Kemarin juga mereka memiliki 1 fraksi gitu ya. Nah, sekarang iya, iya, iya. mereka juga masih naik kalau nggak salah 8 kursi gitu.
Pak Anwar, Ya, kalau kita lihat komposisi apalagi anggota DPRD ini dari background partai politik dengan eh, kebijakan yang kemarin ya, yang kemarin selama 1 periode ini yang dihasilkan oleh DPRD, entah itu apakah Perda atau kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah daerah kemudian diamini atau tidak diamini oleh anggota DPRD, atau apa saja yang kemudian itu menjadi wilayah bahasan di DPRD masing-masing, baik itu di Kota Bogor maupun di Jakarta. Seperti apa kira-kira dengan komposisi yang saat ini yang ada untuk hal agenda-agenda di DPRD ke depan, apakah ini lebih menjanjikan dengan komposisi yang ada ya, sekarang, ataukah masih lebih mengkhawatirkan dari apa yang periode yang lalu, ataukah anggota DPRD dengan melihat komposisi partai ini akan mengulangi hal yang sama dengan periode yang lalu, dengan melihat komposisi tersebut tadi, apatah lagi Pak Anwar bilang tadi masih apa ya, kebanyakan incumbent. Gimana kira-kira Pak Anwar, ya. kira-kira pantauannya Kopel ini? Ya. Iya, betul. Pak Herman, dari pantauan kinerja ya dari eh, periode sebelumnya, kita memang Hmm, memiliki beberapa catatan ya. Yang pasti iya, misalnya di Kota Bogor, sebenarnya catatan kami itu adalah kinerja anggota DPR-nya tidak cukup baik gitu ya. Karena da- satu ukuran yang paling sederhana adalah dari sisi indeks pembangunan manusia di Bogor sebenarnya tidak mencapai hmm, target ya, tidak mencapai target dari target yang dicanangkan oleh pemerintah sendiri, yang tentu menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah kota dengan DPR-nya, itu enggak hanya sampai pada 7,8%, sementara targetnya adalah 8 poin ya. Eh, berarti berarti di sisi kesehatan pendidikan ya, kalau kita bicara bicara soal IPM ya, ya, betul, betul. Ya, ya, mungkin dari sisi sementara akses, itu adalah hak dasar ya. Hmm. ya, terutama sebenarnya dari sisi kualitas pendidikan ya, karena dari sisi akses untuk Kota Bogor cukup inilah, hanya ada beberapa kejadian kemarin misalnya sekolah yang rubuh, terus ada soal PPDB yang masih carut marut gitu. Hmm. Tapi dari sisi kualitas memang masih masih rata-rata gitu, dan tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi kelihatannya memang anggota DPR ini masih apa namanya, masih menjadi eh, pemadam kebakaran ketika ada masalah, hanya menyelesaikan Iya, menyelesaikan iya, skor iya, iya. gitu ya. Jadi dari sisi kebijakan tidak ada yang cukup signifikan yang berpengaruh. Jadi mestinya memang riak-riaknya memang datar gitu ya, kalau di kami, pantauan kami di misalnya di proses pembahasan kinerja pemerintah kota, dengan Iya, tidak tercapainya capaian-capaian itu kan mestinya kan lebih lebih kuat mereka memberikan rekomendasi. Jadi letupan-letupan iya. kekuatan DPR-nya kan bisa kelihatan, dan itu tidak tidak terjadi gitu. Nah, sehingga apa namanya, perubahan-perubahan kebijakannya tidak kelihatan ada yang signifikan berubah dan memberikan efek dan dampak yang besar begitu. Kira-kira Pak Herman. Kalau di Itu terjadi juga di Jakarta enggak? Iya, itu dia. Kalau di Jakarta sih dinamikanya cukup ada ya, cukup ada. Eh, Eh, Misalnya letupan-letupan itu eh, kelihatan, meskipun menurut kami itu juga tidak memberikan dan dampak yang cukup besar gitu. Persoalan yang serupa juga banyak dihadapi kan di Jakarta, seperti misalnya PPDB kemarin ya, itu besar sekali mm, desakan publik untuk ditangani dan diselesaikan secara adil, dan itu sampai sekarang tidak ada kebijakan yang kuat yang dihasilkan oleh dorongan DPR untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu dalam 5 tahun satu periode itu selalu berulang masalahnya, selalu berulang. Jadi tidak ada dampak perubahannya. Itu Juga tadi pendidikan. Masih ada ya, terkait dengan pendidikan, Pak Nur? Atau mau Pak Nur soal kesehatan gimana? kesehatan juga, dari pantauan teman-teman Kopel juga kan tinggi, angka stunting kan tinggi juga di Jakarta. Nah, sementara dari penelusuran kebijakan dan tanggapan DPR, respon DPR pengawasannya Iya, itu iya.
ya memang tidak ada yang spesifik mereka. Jadi angka itu datar saja, tidak terselesaikan gitu ya. Nah, sementara ketika kita mengecek apakah DPR-nya memberikan tanggapan dalam kerangka fungsi pengawasannya, itu tidak ada yang spesifik memberikan respon ke situ. Sehingga memang itu kelihatan, misalnya dari sisi apa ya, dari sisi anggarannya juga tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Jadi seperti daerah lain saja, biasa-biasa saja untuk penanganan stunting itu misalnya hanya pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya. Eh, Kebijakan-kebijakan yang lain itu sebenarnya masih bawaan, misalnya Hmm, apa ya, di pendidikan ada KJP, ada kartu kartu Jakarta Pintar, Jakarta Pintar. kartu Jakarta Pintar, dan juga ada pembiayaan BOS untuk BOS daerah untuk sekolah swasta gitu ya, dan hanya itu bawaan. Nah, baru di akhir, dan itu sudah tidak ada gubernurnya, sudah PJ ya, sudah penjabat gitu ya. Itu baru kemudian itu baru dimulai untuk ada inovasi untuk memberikan penambahan anggaran buat sekolah swasta. Mungkin karena ribut-ribut kemarin banyak anak yang tidak keterima dalam proses PPDB di sekolah negeri. Di negeri. Iya, 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 iya. gitu kira-kira mungkin Pak Herman. Selain itu Pak Nur, apalagi Iya, selain nah, IPM, apalagi Pak Nur yang kemudian DPRD itu punya andil yang besar kira-kira begitu terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. ya, di Jakarta sebenarnya kami berharap itu kan eh, itu ada beberapa peraturan daerah yang sudah masuk dalam prolegda ya, yang sebenarnya Iya, iya. dinanti-nanti oleh masyarakat sipil. Misalnya adalah Perda Pendidikan ya, Perda Pendidikan itu malah tidak diproses ya, tidak diproses selama kurun waktu 5 tahun ya. Itu mandek gitu ya, tidak ada progres sama sekali. Padahal Eh, itu sudah masuk di program legislasi daerah ya. Jadi sudah tiap tahun masuk. betul, sudah masuk dalam program legislasi yang prioritas malah itu. Jadi hanya diam terus itu, dan tidak ada progres. Nah, hal-hal lain misalnya juga kan pengangguran tinggi gitu ya, lapangan pekerjaan juga masih menjadi problem gitu kan di sana. Bahkan anak putus sekolah juga angkanya juga tinggi Pak Herman di Jakarta itu, DKI. di DKI, Oh iya ya. di DKI. Nah, terkait dengan komposisi yang terpilih ini, sebenarnya tadi Pak Herman menanyakan apa ke depan. Nah, memang Iya, kan iya, kalau iya. dilihat dari Hmm. sisi komposisi adanya semangat baru untuk perubahan, kan bisa dilihat dari apakah incumbent masih besar gitu ya, dan apakah pendatang baru cukup bisa berpengaruh. Nah, sepertinya dalam dalam komposisi ini masih sangat banyak incumbent, 50% rata-rata di dua wilayah ini. Maka kemungkinan besar memang perubahan itu kalau tidak ada dorongan yang cukup besar, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan dari sisi kebijakan di dua wilayah ini. Karena sebagaimana sebelumnya juga dari pengamatan dan pantauan Kopel kan, Hmm, hmm, pengaruh hmm. incumbent ini kan sangat besar ya, memberikan pengaruh, dan bahkan bisa membuat resistensi adanya munculnya ide-ide inovatif gitu ya, dan juga munculnya kekuatan atau komitmen-komitmen baru dari para anggota legislatif yang baru ataukah yang muda-muda gitu. Itu yang terjadi. Artinya yang incumbent ini masih memegang kendali untuk mereka yang baru masuk di DPRD ya. Kira-kira begitu Iya, pantauannya Pak Nur ya. iya, betul Pak Herman. Dari Saya melihatnya seperti itu. Ya, sementara kan partai sebenarnya kan masih sifatnya, fraksi-fraksi ini memberikan tanggapan-tanggapan sporadis ya, sporadis terhadap iya, iya, kebijakan iya. yang baik yang dimunculkan karena reaksi publik gitu ya, ataupun karena dianggap sebagai satu ancaman. Ada kebijakan yang dianggap sebagai ancaman, baru kemudian mereka merespons secara sporadis. Jadi kami belum pernah menemukan bahwa ada partai yang bekerja secara sistematis gitu ya, dengan perencanaan yang bagus. Iya, iya. Mm. Iya, Bagaimana kemudian partai menjalankan fungsinya dan memanfaatkan anggota-anggotanya di masing-masing fraksi di DPRD untuk menggolkan apa yang diinginkan oleh partai, di mana ya, partai berfungsi untuk menyambungkan aspirasi masyarakat.
Betul, kepada DPRD melalui fraksi masing-masing di sana ya. betul, betul, Pak Herman. Itu yang memang masih terjadi, ya, sehingga akhirnya ya menjadi sikap sporadis juga pada masing-masing individual anggota DPR-nya. Jadi ketika mereka berbicara di depan publik, sikap-sikapnya itu sikap individual yang sebenarnya tidak memberikan pengaruh signifikan, karena itu kemudian akan balik ke sikap partai yang kadang-kadang berbeda dengan Ya. pernyataan individual gitu ya. Sudah dinyatakan secara individual ke publik, tapi kemudian setelah balik ke partai ternyata berbeda gitu. Itu yang Tapi kalau kita lihat Pak Anwar dari background pendidikan mereka, ada banyak tadi, lebih banyak yang S1 dan ada yang S2 bahkan ada yang S3. Dengan hmm, komposisi pendidikan yang seperti ini kan bisa orang-orang yang punya yang berilmu dalam arti tanda petik ya, bisa mempengaruhi orang-orang yang misalnya lulusan SMA apa dan seterusnya terkait dengan apa sebenarnya yang harus dibahas di DPRD sebagai wakil rakyat. Ada tidak kira-kira dari pembacaan teman-teman Kopel Jabodetabek, hmm, orang ini dengan latar belakang pendidikan yang wah misalnya itu sebenarnya bisa mempengaruhi dari satu orang ini beberapa anggota DPRD, bukan hanya satu. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang tadinya Pak Anwar sebutkan ini akan berulang, hmm, hmm. ya itu dengan latar belakang pendidikan seperti ini itu kemudian bisa meskipun dengan Hmm. komposisi incumbent masih dominan ya. Ada tidak Ya. di situ pembacaan begitu? Iya, dari sisi tingkat pendidikan tadi kan memang ada eh, yang S1 35%, misalnya di Kota Bogor ya 38%, terus yang S2 ada Ya. 33%, bahkan yang S3 ada 4 persen gitu ya. Eh ya eh, Kalau melihatnya sih sekilas mungkin kita bisa ada harapan mereka bisa memunculkan satu kebijakan I- inovatif atau Iya, kebijakan. ide-ide baru, Ya, ya, inovasi yang kemudian benar, bisa itu benar. berpengaruh kepada anggota DPRD yang lain untuk Benar. Cuma harus memang kita Pak Herman, perbaiki. eh, karena kan yang di Jakarta juga kan komposisinya hampir sama ya. Cuma maksudku kalau Iya, kalau sebuah kebijakan yang mau dilahirkan itu muatan eh, politisnya ataukah bisa bersentuhan dengan beberapa eh, pihak yang kemungkinan akan merasakan ada dampak kerugian ataukah keuntungan, maka kadang-kadang itu eh, apa eh, tingkat pendidikan ini menjadi tidak tidak bermakna sebenarnya, karena tidak lagi-lagi akan bermakna ya, 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 betul, betul. menjadi tidak bermakna. Atau kan lebih lebih bermakna dari latar belakang profesi, misalnya pengusaha, eh, dosen, atau juga kan ada masyarakat kelompok-kelompok masyarakat sipil ormas di sana yang mungkin NGO yang mungkin sebelum masuk di DPRD ya lebih banyak bekerja di masyarakat dan melihat seperti Ya, apa ya, di masyarakat kondisinya. ya. Nah, betul. Saya sebelum ke situ, Pak, Mas, saya menambahkan tadi itu, misalnya di Kota Bogor itu ada perda tentang disabilitas ya, dan itu cukup cepat diproses, Hmm, ketok palu pada periode yang kemarin. Nah, ya, jadi memang ini tidak bisa dipahami oleh mungkin bagi yang tidak pernah bersentuhan dengan isu-isu kesetaraan, isu-isu keadilan dalam hal eh, apa inklusivitas gitu ya. Nah, ya, ya. sehingga mungkin cukup berpengaruh lah, yang memiliki pendidikan tinggi cukup cukup berpengaruh. Tapi pada misalnya kebijakan yang lain, misalnya perda kawasan tanpa rokok di sana ya, di Kota Bogor itu kan tidak sudah diketok palu, tapi tidak implementatif. Akhirnya tadi seperti yang tadi tidak kelihatan Kalau tidak. implementasinya kan di pemerintah daerah, mungkin pengawasannya ya DPRD Iya, ya. pengawasan itu maksud saya, Eh, pengawasan legislasinya kan tidak tidak jalan kalau iya, seperti. iya, 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 iya. Nah, di komposisi berdasarkan latar belakang pekerjaan, memang kan paling banyak adalah para pengusaha. Nah, tentu Iya, memang terutama dari sisi sisi penganggaran dan juga pengawasan anggaran ya, menurut saya ini bisa sangat berpengaruh, dan pengaruhnya itu bisa membuat penganggaran itu menjadi lebih buruk sebenarnya, karena potensi konflik of interestnya kan kuat.
ya. Para pengusaha-pengusaha ini bahkan kalau kita petakan kembali itu kan banyak yang memiliki latar belakang sebagai penyedia barang dan jasa Kontraktor. sebelumnya, kontraktor gitu. Oh, Itu. Nah, dari sisi penganggaran bahkan bisa bisa memperburuk itu ya komposisi hmm. anggaran gitu Iya, iya, dengan iya, iya. mungkin akan menarget pengalokasian anggaran pada belanja yang yang lebih mudah diakses eh, oleh para para kontraktor gitu kan. Nah, juga dari sisi pengawasan tentu menurut saya dengan komposisi ini fungsi pengawasannya akan menjadi lemah gitu. Yang di pelaksanaan anggaran nanti Kang yang dikhawatirkan tadi Pak Anwar kan, Ya, jangan sampai kemudian ini kan banyak dari latar belakang pengusaha baik di DKI, di Jakarta maupun di Kota Bogor. Nah, tentu ya mereka yang akan membahas anggaran dan pastilah anggota DPRD akan lebih banyak melihat apa keuntungan dari pembahasan ini. ya, Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi Pak Anwar ya, dengan komposisi DPRD yang lebih banyak dari pengusaha ini tadi. ya, Kalau yang dari periode-periode sebelumnya dengan komposisi yang terjadi saat ini lebih banyak dari pengusaha itu akan berulang lagi. ya, benar Pak Herman. Saya melihatnya juga akan seperti itu. Jadi ya karena konflik of interest-nya gitu ya, kepentingan-kepentingan di luar ini bisa banyak masuk juga kadang-kadang. Bahkan kemarin-kemarin ada juga seperti itu dari teman-teman teman Kopel. Jadi ada yang memang masih kuat relasinya dengan apa namanya satu perusahaan, terus mereka masuk dan bisa memudahkan gitu ya. Memudahkan akses para kontraktor itu untuk kemudian bisa mendapatkan proyek-proyek. Nah, tentu ini membuat situasi yang tidak fair dalam kondisi juga eh, eh, pe, pengawasan terhadap internal DPR sendiri kan lemah gitu. Kami dalam satu periode ini mengamati di Dewan Kehormatannya itu Hmm. hampir tidak ada yang diproses kan, hampir tidak ada yang diproses. Sama juga di DKI sebenarnya, hampir tidak ada masalah di internal. Tapi ada itu laporan dari masyarakat ke Badan Kehormatannya. Nah, ini juga sebenarnya persoalannya karena kalau masalah-masalah pelanggaran itu seringkali banyak masyarakat yang mengeluhkan ada anggota dewan eh, apa ada kasus gitu Pelanggaran ya etik ya. pelanggaran etik, Iya. tapi kemudian eh, publik justru tidak tidak paham kalau di DPR itu ada badan Badan yang Kehormatan. ada badan kehormatan yang bisa memproses ketika ada seorang anggota DPR melakukan pelanggaran etik itu. Nah, nah belum lagi kalau kalau misalnya ada yang melapor gitu kan, itu tuh, Oh, iya, iya. itu yang tidak terjadi. Ya, Pak Anwar, kalau kenyataannya demikian apa yang Pak Anwar jelaskan dan kawan-kawan Kopel sudah melihat seperti apa anggota DPRD periode sebelumnya dan sekarang dengan melihat komposisi ini, baik dari latar belakang partai, profesi, maupun latar belakang pendidikan, dari apa yang dijelaskan Pak Anwar tadi, kira-kira langkah-langkah yang bisa diambil oleh teman-teman Kopel Jabodetabek untuk bagaimana melihat kinerja anggota DPRD ke depan ini lebih bermakna dari sebelumnya, kira-kira apa yang teman-teman Kopel bisa lakukan, melakukan Ya, saya kira perencanaan dari sekarang untuk bisa lebih apa ya, menggigit pemantauannya kira-kira begitu apa ya, yang ya, ya, mau ya. dilakukan oleh teman-teman. Betul. Iya, saya kira memang lagi-lagi Pak Herman, eh, akhirnya harapan kita ini kan berada di masyarakat sipil ya, terutama Iya, iya. kelompok-kelompok masyarakat yang memang bisa aktif gitu ya, bisa aktif melakukan eh, apa analisis, koreksi dan juga kritik gitu ya, dan kepada eh, eh, DPRD gitu dan juga mungkin kepada fraksi. Nah, kalau di
kami tentu sebenarnya akhirnya harus harus intens ya. Kalau memang kita tidak menginginkan ada perulangan kembali situasi yang kemarin, maka harus intens melakukan pemantauan. Ya, tidak hanya sporadis. Akhirnya harus terencana secara sistematis gitu ya, dengan Ya. memasuki wilayah-wilayah pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai kepada pengawasannya gitu ya, memberikan kritik dan juga mungkin harus menyiapkan input-input gitu ya. Tadi saya sampaikan Hmm, kadang tingkat pendidikan ini tidak bermakna seperti yang terjadi kemarin, maka mungkin harus didorong satu kebijakan yang inovatif yang memang sudah cukup lengkap penjelasannya dari masyarakat sipil untuk kemudian kita hmm, jelaskan kepada anggota DPR-nya, dan mungkin harus didorong reaksi publik yang lebih luas ya. Kalau mungkin iya selama ini ya. hanya di kita-kita saja yang bergulirnya ide-ide itu, maka kemudian harus ada perluasan gitu ya, perluasan kepada publik yang lain supaya juga menyuarakan apakah itu masyarakat di wilayah dia, di kecamatan-kecamatan, ataukah di masyarakat sektoral yang Iya misalnya ya. kelompok sipil yang peduli pendidikan gitu ya, terus kelompok sipil Oh, yang oke peduli oke oke. kesehatan gitu kan, ataukah kelompok-kelompok profesi menurut saya yang memang akan terkena dampak dari Itu Kopel kebijakan. punya kelompok-kelompok kamu tidak ya? Kelompok-kelompok masyarakat di basis itu yang dikoordinir untuk melakukan itu. Iya, Minimal di apalagi hmm, dari tiga tiga fungsi DPRD itu ada ya penganggaran, ada betul. pembentukan peraturan daerah, ada pengawasan. Dari tiga ranah fungsi anggota DPRD ini, Anda tidak yang seperti Pak Anwar tadi bilang, kita harus mengaktifkan kelompok-kelompok Iya, di masyarakat. Apakah itu ada koordinasi yang kemudian Kopel menjadi eh, apa ya perang intermediari kira-kira begitu hmm, hmm. antara mereka dengan pengambil kebijakan, termasuk di Iya, DPRD saat pembahasan kebijakan itu. iya. Di eh, tiga wilayah teman-teman Kopel cukup kuat jejaringnya ya, dan juga pendampingan di kelompok masyarakat sipil. Di Kota Bogor misalnya teman-teman masih masih memiliki jejaring dengan kelompok disabilitas, terus kelompok peduli perempuan, kemudian juga bahkan ada ke masyarakat grassroots gitu ya. Kita ada eh, eh, tiga lokasi pendampingan kemarin dalam dalam konteks melahirkan kebijakan yang inklusif, itu ada titik-titik yang kita memiliki. Terus di Kabupaten Bogor juga teman-teman Kopel juga masih apa punya dampingan di 14 kecamatan gitu ya, yang kemarin dengan isu pendidikan ya, pendidikan itu teman-teman masih memiliki itu. Dan kemudian di Jakarta sekarang ini selain dengan jejaring kelompok masyarakat sipil sipil juga teman-teman sedang ada pendampingan kepada anak-anak muda gitu ya. Dan yang saya pikir mereka Hmm. kelompok-kelompok ini sekarang ini masih terus aktif dan mungkin ke depan akan diperluas seperti yang saya sampaikan tadi Pak Herman. Jadi kalau Itu anak-anak muda, apa mereka kerjakan Pak Anwar? yang anak muda ini satu dalam pemantauan anggaran ya, terutama di pengadaan barang dan jasa gitu. Oh, Jadi turun mereka langsung melakukan pemantauannya. ya, mereka melakukan tracking gitu ya. Jadi di situ ya sekaligus di proses pendampingan ini sekaligus sebenarnya mereka menghadapi menghadapi masalah dan betul-betul melakukan investigasi, dan hasilnya disampaikan kepada DPR dan juga pemerintah provinsi. Ya, meskipun kecil tapi ini kita sekarang lagi berproses untuk memperluas ke kelompok-kelompok anak muda, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan teman-teman akan mulai lagi eh, apa sekarang sudah melakukan pemantauan barang dan jasa, dan hasilnya sudah akan didiskusi publikan, dan nanti akan concern juga pada isu pilkada, terutama politik uang yang sebenarnya masih berkorelasi dengan proses kinerja kinerja pemerintah di provinsi gitu ya. Artinya nih Kak, kelompok-kelompok muda ini kita berharap banyak sebenarnya situ Kak. Mereka masih lebih Iya, energik. Iya, iya. iya.
Betul, termasuk sebenarnya kan isu-isu ataukah penanaman integritas ya kalau menurut saya. Penanaman Ah, integritas itu betul. mestinya kan kita mulai dari kelompok muda ini. Dan menurut saya sudah harus ada keberanian untuk menyatakan bahwa korupsi bisa bisa di-cut ya dengan melahirkan generasi muda yang anti korupsi ataukah mungkin di pilkada ini anti politik uang gitu ya. Udah harus Iya, ada iya, iya. step begitu seperti itu yang keluar daripada anak muda untuk berani mengkat gitu ya. Jadi saya adalah mereka bisa anak muda ini sudah harus berani menyatakan bahwa saya adalah generasi yang anti korupsi gitu. Generasi muda anti korupsi. Nah, sehingga eh, bibit itu bisa apa? Tentu bisa bisa menyebar ke anak muda juga yang lain dan juga bisa menjadi satu contoh bagi ya orang-orang tua atau ke para pengambil kebijakan yang sudah memegang jabatan sekarang untuk melihat oh ternyata anak-anak kita ini jauh lebih punya integritas ketimbang kita. Kenapa kita tidak? Ya, nah kan kan Begitu. tadi sudah disampaikan Pak Anwar bahwa kemungkinan-kemungkinan ke depan di DPRD ini kebijakan ini akan mengulang kesalahan-kesalahan dengan apa yang terjadi di masa yang lalu. Nah, sebenarnya kalau ini bisa dilakukan penguatan kapasitas di anak-anak muda ini, bagaimana memantau DPRD, bagaimana melakukan tracking anggaran, pelaksanaan anggaran, kemudian bikin paper analisis mungkin, kemudian disampaikan ke DPRD ini luar biasa sebenarnya. Kalau ini bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Iya, betul Pak Herman. Ya, kita berharap sih bisa bisa seperti itu ya, Hmm. teman-teman muda ini selain memang aktif bergerak juga dengan kualitas kualitas pikirannya gitu ya, bisa melahirkan paper kebijakan gitu ya, dan bisa menyampaikan kepada para pengambil kebijakan. Dan juga sebenarnya berharap dengan gerakan itu ini menjadi satu alat penekan juga kepada partai-partai Betul. Iya, untuk iya. kemudian mengembangkan terus meningkatkan kapasitas anggota DPR mereka gitu, para anggota-anggota mereka. Karena kan menurut saya gini, kalau kalau masyarakatnya anak-anak muda ini jauh lebih cerdas daripada anggota DPR-nya, maka tidak akan berimbang juga kan? Tidak akan Iya, berimbang. iya, iya. Susah kita memberikan atau anak muda ini akan bisa 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 apa ya? Bisa frustasi karena sudah berbusa-busa menjelaskan, tapi anggota DPR-nya juga tidak paham-paham apa yang Nah, itu apa yang bisa jadi masalah itu kalau gitu. Ya. iya itu mungkin Pak Ya Pak mungkin Anwar, ya terakhir Pak Anwar, apa closing statement Pak Anwar sekalian? Apa harapan teman-teman Kopel Jabodetabek terhadap anggota DPRD yang baru dilantik ini dan seperti apa harusnya publik yang merupakan konstituen mereka yang sudah beberapa hari yang lalu dilakukan pelantikan? ya Apa yang bisa disampaikan Pak Anwar? iya. Kalau tadi pertama untuk masyarakat sipil ya Pak Herman, ya. Jadi berharap memang terus terkonsolidasi dan aktif melakukan koreksi kepada DPR gitu ya. Dan juga Ya, tentu ya. memberikan aktif memberikan apa paper polisi ya, polisi paper gitu ya. Dan kami juga memberikan satu harapan kepada partai-partai untuk eh, membenahi para anggotanya gitu ya, membenahi para anggotanya terutama yang baru tentu kapasitinya terus digenjot gitu ya. Apalagi mereka memiliki di DPR nanti akan ada anggaran peningkatan kapasiti buat mereka dan itu Iya, iya, betul-betul iya. bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas anggota-anggota mereka terutama yang muda dan yang baru dan juga tentu soal integriti supaya tadi saling bersambut dengan dorongan masyarakat sipil dengan sambutan anggota DPR terhadap lahirnya kebijakan yang betul-betul bisa berdampak baik pada masyarakat. Gitu kira-kira, Pak Herman. Iya, iya, para pemirsa Kopel TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Anwar dari Kopel Jabodetabek terkait dengan seperti apa hasil dari pemilu legislatif kemarin
khususnya di Jabodetabek, lebih khusus lagi di dua daerah ini, di Jakarta dengan Kota Bogor. Mudah-mudahan anggota DPRD yang baru dilantik ini itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang dan tidak lupa untuk bisa kembali menjenguk konstituennya di bawah apa aspirasinya untuk kemudian bisa dibawa masuk ke dalam sidang-sidang di DPRD. Terima kasih, sampai jumpa pada segmen yang lain tetap di Kopel TV.